Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para mahasiswa. Saya berhalangan mengajar secara onsite di kampus karena saya izin untuk cuti istri melahirkan ya. Jadi saya belum bisa mengajar secara tatap muka langsung di kampus. Tapi terkait materi perkuliahan, saya membuat video recording untuk mata kuliah kita, yaitu komputerisasi penganggaran, kemudian juga dengan teori portofolio dan analisis investasi. Jadi kedua mata kuliah itu saya akan buat video recordingnya terkait materi, tugas, dan sistem absensinya. Oke, yang pertama kita bahas terkait sistem absensinya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, sistem absensinya itu saya akan hadirkan mahasiswa yang mengerjakan latihan soal atau tugas ya, yang saya kirimkan di LMS sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Jadi misalnya mahasiswa mengerjakan tugas atau latihan soal, saya anggap hadir. Akan tetapi bagi mahasiswa yang terlambat ataupun bahkan tidak mengerjakan tugas atau latihan soal yang dibuat, saya anggap tidak hadir atau alfa. Gitu ya, teman-teman. Kemudian juga hendaknya eh, pelajari atau saksikan video recording pembelajaran ini secara seksama supaya tidak ada misinformasi di dalam penyampaian materi ataupun di dalam sistem absensi, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama kita bahas terkait dengan mata kuliah komputerisasi penganggaran dulu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini. Materi kita adalah di minggu ke-10 ini adalah terkait anggaran piutang. Jadi di sini apa sih manfaat anggaran piutang itu? Piutang itu apa sih yang pertama ya kan? Dan kenapa perlu dibuat anggarannya? Piutang itu adalah menjual produk yang kita miliki secara kredit atau secara non tunai ya, atau nanti pembayarannya itu sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan atau disepakati di awal. Nah, itu penjualan kredit namanya ya, atau di dalam penyusunan anggarannya disebut sebagai anggaran piutang. Nah, yang pertama manfaat penjualan kredit yaitu meningkatkan omset penjualan. Jadi biasanya kalau kita menjual produk yang kita miliki itu bisa di kredit atau bisa diangsur pembayarannya, biasanya itu banyak menarik minat konsumen ya untuk membeli produk kita. Kebetulan misalnya di situ mah bisa bayarnya secara kredit atau nyicil, mendingan di sana aja soalnya kan kalau beli sekaligus mah uangnya nggak ada gitu. Nah, itu kan bisa mendorong meningkatkan omset penjualan perusahaan. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan keuntungan. Biasanya penjualan kredit itu kan berbeda dengan penjualan cash gitu ya, atau secara tunai. Nah, biasanya penjualan kredit ini selain misalnya berbeda harga dengan pembelian cash dan juga kenapa keuntungannya meningkat karena omset penjualannya pun ikut meningkat sehingga keuntungan penjualannya pun seiring dengan peningkatan omset penjualan semakin meningkat juga gitu. Nah, yang ketiga itu menjamin kontinuitas hubungan antara perusahaan dan pembeli. Jadi apa namanya bisa memberikan keberlanjutan gitu ya. Di situ mah bisa belinya secara kredit gitu. Nanti mah lagi-lagi belinya di situ gitu. Soalnya di situ mah bisa nyicil belinya gitu. Jadi nggak beli putus gitu. Biasanya kan di situ mah nggak bisa nyicil, mendingan sekali aja belinya, mendingan yang bisa nyicil. Kemudian yang keempat, menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Oke, itu manfaat dari penjualan secara kredit. Nah, kemudian di dalam penjualan secara kredit, di dalam penyusunan anggaran piutangnya, di sini ada beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yaitu yang pertama beban biaya modal. Bila menggunakan modal sendiri, biaya modal berupa kehilangan kesempatan investasi dalam bentuk lain. Bila menggunakan modal asing atau hutang, biaya modal berupa biaya bunga. Nah, jadi kalau modalnya itu modal sendiri, mungkin terbebas dari bunga ya. Akan tetapi kan uangnya nggak bisa diinvestasikan ke hal lain. Misalnya,
beli mesin baru, beli bahan mentah yang banyak supaya persediaannya juga banyak, ataupun misalnya investasi dalam bentuk buka cabang baru dan lain sebagainya, karena uangnya nggak ada gitu. Karena kan dijualnya produk kita secara kredit gitu. Jadi kehilangan investasi dalam bentuk lain. Nah, kalau misalnya menggunakannya modal asing atau hutang gitu ya, kita harus menanggung beban atau biaya bunga gitu ya, karena kan modal kita juga pinjaman, terus kita menjual juga secara kredit gitu. Jadi apa namanya, ada beban yang harus kita tanggung di situ. Kemudian juga ada biaya administrasi piutang, kemudian yang terakhir ada biaya piutang tidak tertagih atau bad debt. Nah, biasanya kalau kita menjual secara kredit itu ada kredit macet gitu ya. Atau misalnya piutangnya tidak tertagih, misalnya si konsumennya kabur atau si konsumennya nggak mau bayar. Nah, itu kan jadi apa namanya, resiko yang harus dialami oleh perusahaan, sehingga di dalam penyusunan anggaran piutangnya itu dimasukkan ke dalam biaya piutang tak tertagih atau bad debt. Nah, misal ada contoh di sini, keputusan pelaksanaan piutang. Di sini ada contoh neraca PT Sekarwangi. Di sini di dalam neracanya terdiri dari aktiva dan pasiva. Nah, aktivanya sendiri terdiri dari aktiva lancar sebesar 20 juta, aktiva tetap 5 juta, sehingga jumlah total aktivanya adalah 25 juta. Kemudian di sisi pasifanya, modal asingnya atau modal hutangnya ya, si PT Sekarwangi ini adalah 8 juta, modal sendirinya 17 juta, kemudian jumlah pasifanya di sini 25 juta. Nah, itu untuk laporan neracanya. Sekarang adalah laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi PT Sekarwangi, penjualannya yaitu sebesar 80 juta, harga pokok penjualannya yaitu 80% dari penjualan tunai, yaitu sebesar 64 juta. Jadi 80% dari 80 juta adalah 64 juta. Sehingga laba kotor itu caranya adalah penjualan tunai atau sales dikurangi dengan HPP. Maka 80 juta dikurang 64 juta, hasilnya adalah 16 juta. Kemudian ada beban yang harus ditanggung oleh PT Sekarwangi. Yang pertama adalah biaya penjualan, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian biaya umum sebesar 3 juta. Nah, kalau kita totalkan di sini adalah 5 tambah 3 sama dengan 8 juta. Nah, di sini kan ada sisi kiri, kemudian di sisi kanan. Nah, kalau sudah total ya, kalau sudah total penulisan di dalam laporan keuangan itu kan di sebelah kanan gitu ya. Tapi kalau masih bentuk misalnya belum total gitu ya, masih terdiri dari unsur-unsur biayanya, ditulisnya di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian laba usahanya atau EBIT-nya atau earning before interest tax-nya di sini adalah yaitu laba kotor dikurangi dengan beban penjualannya. Berarti 16 juta dikurang 8 juta. Hasilnya adalah 8 juta. Kemudian beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan adalah 20%. 20%-nya adalah dari EBIT. EBIT-nya tadi berapa? Adalah 8 juta. Berarti 20% dari 8 juta adalah 1.600.000. Maka laba sebelum pajaknya atau earning before tax-nya adalah 8 juta dikurang 1.600.000. Hasilnya adalah 6.400.000. Kemudian selain ada beban bunga yang harus dibayar sebesar 20%, ada juga pajak yang harus dibayar. Nah, pajaknya di sini adalah 10% dari EBT ya, atau laba sebelum pajak ini, atau earning before tax. Berarti 10% dari 640 dari 6.400.000 ya. Jadi pajaknya adalah 640.000. Maka laba setelah pajaknya atau earning after tax atau net profitnya adalah 5.860.000 gitu ya. Nah, misalnya dari neraca dan laporan PT Sekarwangi yang sudah kita bahas tadi, keputusan perusahaan gitu ya, di dalam pertimbangan supaya omsetnya meningkat gitu ya, perusahaan mempertimbangkan beberapa alternatif. Yang alternatif pertama di sini yaitu perusahaan keputusannya adalah bisa menjual kredit dengan jangka waktu 30 hari kerja. Kemudian dari hasil penjualan secara kredit dengan jangka waktu pembayaran maksimal 30 hari kerja ini, penjualan meningkat sebesar 20%, yang diikuti dengan kenaikan harga pokok juga, harga pokok penjualan juga gitu ya. Jadi karena menjual secara kredit, maka penjualannya atau omset penjualnya naik menjadi 20%. Kemudian kebutuhan modal kerja dibelanjai dengan kredit bank.
Nah, untuk apa namanya mengantisipasi kenaikan yang 20% ini atau untuk modal usahanya sendiri, ternyata PT Sekarwangi di sini kebutuhan modal kerjanya juga ternyata di kredit juga atau pinjaman dari bank atau bukan modal sendiri ya, tapi modal asing. Nah, kemudian timbul biaya administrasi kredit di sini akibat apa? Akibat dari apa namanya penjualan secara kredit tadi gitu ya, atau bisa diangsur. Kemudian dikarenakan menjual dengan dengan angsuran atau dengan kredit atau dengan piutang di sini terjadi piutang yang tak terbayar atau bad debt diperkirakan 1% dari penjualan kredit tersebut gitu. Nah, ini alternatif pertama yang harus ditanggung oleh PT Sekarwangi terkait dengan penjualan kredit gitu ya atau mempiutangkan penjualannya. Di sini eh, memang akan meningkat 20%, akan tetapi ada resiko-resiko yang harus dihadapi tadi yang sudah kita bahas. Nah, alternatif pertama di sini ya, penjualannya kan tadinya 80 juta gitu kalau tunai. Kemudian setelah naik setelah menjual secara kredit naik 20% kan. Berarti 20% dari 80 juta berapa? Yaitu 16 juta. Maka 80 juta ditambah 16 juta hasilnya 96 juta. Kemudian harga pokok penjualannya juga naik kan? Berarti kan 80% dari 96 juta. Berarti di sini adalah 76 juta 800. Maka laba kotornya berapa? Tinggal dikurangi aja gitu ya. 96 juta dikurangi 76 juta 800. Hasilnya 19 juta 200. Kemudian biaya penjualannya juga naik gitu ya, beban usahanya di sini yang tadinya 5 juta jadi 5 juta 500. Kemudian biaya umumnya juga oh kalau ini nggak naik ya 3 juta. Kemudian yang tadi di soal ada biaya administrasi piutang yaitu 1 juta. Nah, kenapa dalam kurung? Nah, kalau dalam kurung ini karena sifatnya apa namanya adalah pengurangan gitu ya. Kemudian bad debt-nya di sini adalah 960.000 karena 1% kan, 1% dari total penjualannya ini kan. Dari 96 juta ternyata ada piutang tak tertagih sebanyak 1% yaitu 960.000. Nah, kemudian cara mengetahui EBIT-nya gimana atau earning before interest tax-nya? Nah, kita tinggal kurangkan saja 19 juta 200 dikurang 5 juta 500 dikurang 3 juta dikurang 8 juta 100 dikurang 960.000. Hasilnya EBIT-nya adalah 8 juta 740.000. Nah, bunganya juga naik ya sebesar 20% dari EBIT. Ya, EBIT-nya kan di sini adalah apa namanya? Ini ya 8.740.000 gitu ya. Maka sebesar 3.520.000. Kemudian untuk EBT-nya 8.740.000 dikurang 3.520 hasilnya adalah 5.220.000. Kemudian pajak yang harus dibayarkannya juga di sini 10% dari 5.220.000 yaitu 522.000. Maka earning after tax-nya di sini adalah 5.220.000 dikurang 522.000 hasilnya 4.680.000. Itu ya, yaitu untuk alternatif yang pertama. Oke, kemudian juga di sini kita bahas yang alternatif kedua. Nah, keputusan yang dipertimbangkan di alternatif kedua berbeda dengan alternatif ke satu di situ. Penjualan kredit di jangka waktunya 60 hari. Kalau tadi kan yang pertama jangka waktunya ini ya, apa namanya 30 hari. Nah, kalau sekarang kan 60 hari nih. Jadi jangka waktunya lebih lama. Kemudian penjualannya akan meningkat. Kalau yang 30 hari 20%, kalau yang 60 hari 30%. Yang diikuti dengan kenaikan harga pokok sendiri. Kemudian kebutuhan modal kerja dibelanjai dengan kredit juga sama. Kemudian timbul biaya administrasinya di sini 1.500.000 kalau tadi 1 juta ya. Kemudian diperkirakan bad debt-nya di sini 1% sama gitu ya. Nah, kemudian eh, cara penyelesaiannya pun sama gitu ya seperti yang tadi dibahas gitu ya. Oke. Kemudian contohnya yang pertama yang kedua di sini, yang tadi kan contoh pertama, contoh yang kedua di sini contoh PT Roma. Di sini PT Roma memiliki rencana penjualan selama 6 bulan dari Januari sampai dengan Juni, gitu ya. Dari penjualan 2 juta di bulan Januari sampai dengan 7 juta di bulan Juni.
Ini ya. Nah, kemudian 25% dari penjualan adalah penjualan tunai. 25% dari penjualan adalah penjualan tunai. Berarti ada 75% penjualannya non tunai atau kredit gitu ya. Kemudian 20% dibayar pada bulan berjalan, 80%-nya lagi dibayar pada bulan berikutnya, dan jumlah bad debt-nya adalah 1% dari penjualan kredit. Nah, ini cara penyusunan anggarannya gimana? Nah, di sini yang pertama kita klasifikasikan dulu berapa penjualan tunai dan berapa penjualan kredit. Di sini untuk Januari, penjualan tunainya adalah 500.000. Dari mana 500.000? Dari 2 juta ini kan, di Januari kan 2 juta kan. Penjualannya berarti 25% dari 2 juta. Jadi 25% dari 2 juta adalah 500.000. Kemudian berarti penjualan kreditnya berapa? Berarti kan 75%. Berarti 75% dari 2 juta. Hasilnya adalah 1.500.000. Seperti itu sampai dengan bulan Juni gitu ya. Bulan Juni kan apa namanya penjualannya berapa tadi kan 7 juta kan. Nah, kalau 7 juta gitu ya. Di sini 25% dari 7 juta berapa? Berarti 1.750.000. 75%-nya berapa? Berarti 5.250.000. Gitu ya cara pengklasifikasian penjualan tunai dengan penjualan kredit. Nah, kemudian di dalam penjualan kredit ini terdapat piutang tak terbayar atau bad debt di sini sebesar 1% kan? 1% dari penjualan kredit. Berarti kan kalau 1.500.000 bad debt-nya 15.000. Sampai dengan bulan Juni di sini bad debt-nya 1% dari 5.250 yaitu 52.000. Nah, kemudian dikurang. Berarti 1.500.000 dikurang 15.000 hasilnya adalah 1.485.000. Nah, ini piutang netonya atau piutang yang tertagihnya. Kemudian sampai dengan yang Juni gitu sebesar 5.197.500 gitu. Oke. Nah, kemudian penagihan piutangnya gimana? Tadi kan dibahas 20%-nya itu di bulan berjalan, kemudian 80%-nya di bulan berikutnya gitu. Berarti kalau Januari di sini kan piutang tak tertagih, piutang yang tertagihnya tadi kan 1.485.000 kan, atau piutang netonya di sini. Nah, tinggal kita apa namanya klasifikasikan pembayarannya. Berarti kan 20%-nya di bulan Januari, 80%-nya di bulan Februari, ya kan? Nah, berarti 20% dari 1.485.000 adalah 297.000, kemudian 80%-nya di bulan Februari yaitu sebesar 1.188.000. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Juni, gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalian buat apa namanya tabel lagi yaitu terkait penagihan hutang tadi gitu ya. Nah, di sini kan karena di bulan Januari 20% dulu gitu ya, di sini tulis 20%. Kemudian di bulan berikutnya 80% berarti 1.188.000. Begitu pula yang di bulan Februari. 20%-nya Februari ini kan 20% dari 2.227.500. Hasilnya berapa? 445.000. 80%-nya lagi dari 2.227.500 di mana di bulan Maret, yaitu sebesar berapa? 1.782.000. Nah, 20%-nya di Februari, 80%-nya di Maret. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Juni gitu. Kemudian ditotalkan seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan anggaran piutang. Itu ya. Nah, tugas ini sudah saya berikan di LMS nanti. Silahkan tugas ini yaitu yang apa namanya meminta kalian untuk membuat pilihan alternatif gitu, apakah alternatif satu atau dua terkait dengan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Caranya sama gitu ya, sama persis. Gitu ya. Nah, ini untuk materi mata kuliah komputerisasi penganggaran. Oke. Kemudian kita lanjut ke materi mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi ya. Nah, di mata kuliah ini materinya kita adalah terkait perhitungan beta saham dalam model indeks tunggal ya. Nah, saya ingin mencontohkan di sini, kemarin-kemarin kan kita sudah membahas terkait perhitungan saham di dalam model indeks tunggal ya, tapi kita belum membahas terkait perhitungan beta sahamnya di dalam model indeks tunggal gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya harapkan juga nanti
teman-teman menginstal aplikasi SPSS-nya gitu ya di masing-masing laptopnya atau komputernya. Kalau yang ada yang tidak punya apa namanya aplikasi SPSS gitu ya, boleh gitu ya bekerja sama dengan temannya gitu ya yang punya laptop yang terinstall SPSS di dalamnya. Boleh SPSS tipe berapapun gitu ya. Mau tipe yang jadul ataupun yang terbaru juga boleh. Tapi yang saya inginkan atau yang saya harapkan SPSS-nya tipe yang terbaru ya, teman-teman. Nah, di sini terkait beta saham dalam model indeks tunggal, di sini bertujuan untuk apa sih gitu ya? Yaitu memberikan penjelasan praktis yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, baik pada jenjang S1 maupun S2. Nah, salah satu pertanyaan yang kerap diajukan mahasiswa dalam proses penelitian di bidang keuangan, khususnya dalam topik manajemen investasi atau analisis saham adalah bagaimana cara menghitung dan menginterpretasikan beta saham menggunakan model indeks tunggal? Nah, sebetulnya UTS kemarin kalian itu bisa kalian lanjutkan sebagai skripsi sebetulnya ya, karena saya sudah memberikan contoh bagaimana perhitungan saham menggunakan indeks tunggal gitu ya. Mungkin itu bisa kalian lanjutkan gitu ya ke skripsi kalau kalian concern terkait investasi gitu ya. Nah, beta saham di sini merupakan salah satu ukuran penting dalam dunia investasi karena mencerminkan tingkat risiko sistematis dari sebuah saham relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Nah, beta juga menjadi komponen utama dalam berbagai model penelitian aset seperti capital asset pricing model. Nah, nanti kita di minggu selanjutnya atau di minggu depan kita akan bahas terkait CAPM serta digunakan untuk keperluan pengelolaan portofolio. Jadi ujung-ujungnya kan adalah terkait pembuatan portofolio yang optimal kan. Nah, di sini pengertian beta saham sendiri adalah sebuah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat sensitivitas atau volatilitas return suatu saham terhadap perubahan return pasar gitu ya. Bagaimana sih tingkat sensitivitasnya gitu ya? Apakah mengikuti pasar? Apakah bertolak belakang dengan pasar? Kalau mengikuti pasar, apakah presentasi apa namanya ikutnya juga sama atau beda? Nah, gunanya beta saham dalam indeks tunggal itu seperti itu gitu ya. Kemudian secara sederhana, beta menggambarkan seberapa besar pergerakan harga suatu saham akan mengikuti pergerakan pasarnya. Nah, dalam konteks ini, pasar biasanya direpresentasikan oleh indeks harga saham gabungan atau IHSG atau indeks pasar lainnya yang relevan. Nah, selain IHSG juga ada indeks pasar lainnya, ada LQ45, IDX 30, kemudian indeks syariah dan lain sebagainya. Nah, tapi pada umumnya apa namanya return pasar itu banyak peneliti yang menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ya, karena mengcover seluruh saham yang ada di bursa. Oke. Kemudian salah satu metode yang paling sederhana namun efektif dalam mengestimasi beta saham adalah menggunakan model indeks tunggal atau single index model yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya adalah return sekuritas ke I, saham yang ditelitinya gitu ya, sama dengan alfa atau konstanta di sini atau intercept yang mencerminkan komponen return saham yang tidak berkorelasi dengan pasar gitu ya. Kemudian ditambah beta saham ke I, yaitu sensitivitas return saham terhadap pergerakan pasarnya, dikali dengan return market di sini, ya, yaitu return pasar yang biasanya diwakili oleh return indeks pasar, misalnya IHSG, LQ45 dan lain sebagainya, dan ditambah dengan residual error atau komponen acak yang tidak dijelaskan oleh pasar. Nah, ini jadi kita menggunakan regresi sederhana gitu ya. Makanya kalian juga harus sudah lulus mata kuliah statistika ya. Jadi kita nggak bahas apa sih bagaimana apa namanya regresi linear sederhana itu ya. Jadi bukan bahasannya di sini gitu ya. Saya anggap kalian sudah paham gitu. Nah, model ini mengasumsikan bahwa return suatu saham dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama return pasar dan error term. Di sini ya, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kita langsung saja ke contohnya di sini. Contohnya adalah misalkan Taufik adalah seorang mahasiswa Universitas Nasional. Ia ingin mengetahui besarnya beta saham PT Bank Sentral Asia
berdasarkan model indeks tunggal dengan periode waktu pengamatan selama 24 bulan dari Mei sampai dengan dari Mei 2024 sampai dengan April 2025. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi SPSS statistik ya. Kalau di laptop saya versinya versi 27 gitu ya. Nah, sebelumnya kita ini dulu ya, apa namanya? Saya kan sudah memberikan kalian data saham ya waktu itu ya, yang kalian gunakan untuk UTS. Nah, kalian gunakan lagi tuh data saham itu. Yang pertama ada stop loss dan IHSG kan, ya yang dulu sudah kita bahas ya bareng-bareng. Nah, ini kan yang waktu itu sudah saya kasih ya. Nah, pakai data ini ya. Nah, misalnya kan yang diminta Taufik itu kan saham BBCA kan. Saham BBCA berarti di sini Bank Sentral Asia kode emitennya apa? Oh, BBCA yang ini. Nah, kita di sini tinggal filter gitu ya. Tinggal filter sebentar, salah bukan yang ini ya. Kemudian nah filternya yang ini. Nah, saham BBCA gitu ya. Nah, atau Bank Sentral Asia. Nah, ini kan data sahamnya udah ada kan. Nah, ini kan dari bulan Mei 2024 sampai dengan April 2025. Datanya adalah data harian. Nah, tinggal kita copy paste saja gitu ya. Yang ini datanya ya, sampai sini, sampai bawah. Kemudian kita pindahkan ke sini gitu ya, ke Excel yang baru. Sebentar, mana ya? Oh, yang ini nih. Nah, ya. Di sini saya perbesar. Nah, ini datanya, di sini ada 3 sheet ya, ada data IHSG, ada data BBCA-nya, dan ada data return yang kita gunakan untuk menganalisis beta saham di model indeks tunggal tadi ya. Nah, di sini yang BBCA, tinggal kita copy paste di sini ya. Nah, yang ini nih. Ya. Karena ini sudah saya copy paste, ya berarti nggak usah lagi gitu ya. Ini juga nih. Sama ya, sampai bawah. Oke. Kemudian juga yang IHSG juga sama, tinggal copy paste aja di sini. Oke. Kemudian di sheet yang ketiga kita hitung return expectation atau ekspektasi return yang kita gunakan untuk menganalisis beta saham tadi, gitu ya. Caranya gimana? Waktu itu kan kita sudah bahas ya. Caranya mudah. Misalnya kita ingin menghitung return expectation saham BBCA gitu ya. Caranya kan return saham periode berikutnya dikurangi return saham periode sekarang dibagi return saham periode sekarang gitu ya. Misal contoh nih. Di sini kita BBCA gitu ya. Kita ke sheet BBCA di sini. Nah, di sini kita cari kita masukkan formulasinya dulu sama dengan dalam kurung di sini kemudian kita ke sheet BCA, return periode selanjutnya, misalnya di sini ya, periode kedua gitu, dikurangi periode sebelumnya gitu ya, tutup kurung, dibagi dengan periode sebelumnya. Oke. Kemudian enter. Nah, di sini muncul kan? Oke. 0,0314136. Nah, karena di sini desimalnya banyak ya, desimalnya kan di sini banyak ya. Kita perkecil saja desimalnya di sini menjadi 3 gitu ya. Nah, kita perkecil jadi 3 angka di belakang koma ya, supaya apa? Supaya gampang gitu ya di dalam proses perhitungannya. Misalnya di sini, nah kita ubah di sini format angkanya, kemudian sorry sorry mana ya? Ubah jadi angka di sini. Kemudian desimalnya ubah jadi 3. Nah, kan sama dengan yang ini kan? 0,031 ini 0,031. Nah, mencari return IHSG juga sama seperti tadi gitu ya. Caranya adalah sama dengan buka kurung, kita ke return IHSG gitu ya. Oh, sebentar. Sama dengan buka kurung ya. Di sini. Kemudian kita ke return IHSG. Return periode selanjutnya dikurang periode sebelumnya, tutup kurung, dibagi periode sebelumnya, enter. Sama kan? Ini 0,002431. Nah, di sini kan 0,002 karena 3 angka di belakang koma saja. Tinggal kalian tarik ke bawah. Nah, sampai dengan terakhir gitu. Sama kan? Dengan yang ini nih.
Yang ini juga sama nih kan. Nanti. Nah, oke. Oke, kita undo aja. Nah, setelah kalian punya data saham ini, gitu ya, sorry, data return saham yang kalian pilih dengan return IHSG-nya, nah kalian tinggal kopikan ke SPSS gitu ya. Nah, karena di sini koma ya, SPSS itu nggak bisa membaca koma ya. Jadi komanya ini kalian harus ganti dengan titik gitu ya. Caranya gimana? Kalau misalnya di Excel nggak bisa. Nah, kalian kopikan dulu di sini ke Word ya. Jadi kalian kopikan dulu ke Word, oke. Kalian kopikan dulu ke Word di sini. Nah, dokumen baru. Nah, paste di sini. Nah, kemudian kalian replace di sini ya. Kalian replace, misalnya ganti. Nah, di sini muncul kan replace-nya nih. Ganti koma di sini dengan titik. Nah, tinggal enter. Nah, ini semuanya akan terubah. Oh, sorry. Temukannya koma, ganti semua. Sorry, sorry. Nah, bentar. Kita harus apa namanya? Kontrol A dulu ya, atau ini semua. Kontrol A, kemudian ganti. Yang digantinya adalah koma di sini, digantinya dengan titik. Oke. Nah, ini kan sudah ganti semua dengan titik. Oke. Yang tadinya koma jadi titik. Kemudian kita copy lagi ke SPSS di sini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian membuka SPSS di sini. Oke. Sebentar, saya buka dulu SPSS-nya. Oke, perlu waktu ya untuk membuka SPSS-nya di sini. Oke, setelah kita buka SPSS-nya, di sini kita lihat ke data view. Nah, kita kopikan di pojok kiri paling atas di sini. Oh, sorry, sorry, sorry. Belum ke ini ya. Data view-nya, bentar. Oh iya, salah, salah. Bentar ya, teman-teman. Ternyata kesalahan teknis. Di sini, bentar. Mana yang tadi ya? Oh ini, data sahamnya ya. Kurang ke ini ya. Command C. Kemudian kita ke Word dulu untuk mengubah titik menjadi untuk mengubah koma menjadi titik di sini. Nah, nah, di sini kita replace terlebih dahulu ganti. Oh, sebentar ya. Gantikan koma di sini dengan titik. Kemudian ganti semua. Oke. Nah, udah kan ya? Nah, baru kita pastekan satu-satu aja ya, supaya nggak error seperti tadi ya, ke SPSS di sini. Nah, mulai yang ini kita pastekan di sini. Kemudian satu lagi juga kita pastekan. Satu-satu aja ya, teman-teman, karena takutnya error seperti di laptop saya. Oke. Kemudian kita pastekan juga di sini. Oke. Nah, udah semua kan dipastekannya. Nah, kemudian di sini kita ke variable view karena tadi 3 angka di belakang koma, ini kan 2 angka di belakang koma ya. Berarti kita ubah nih ke variable view di sini. Yang pertama kita ubah dulu. Yang pertama tuh apa sih tadi? Oh, pertama itu adalah return saham BBCA kan. Kita tulis di sini kodenya, return saham BBCA. Kemudian yang kedua adalah return indeks harga saham gabungan atau IHSG ya. Nah, kemudian desimalnya di sini kita ubah jadi 3 karena tadi 3 angka di belakang koma. Oke. Kemudian labelnya di sini adalah return saham BBCA. Kemudian di sini adalah return indeks ya, harga saham gabungan. Oke. Kemudian kita balik lagi ke data view.
Nah, ini udah berubah kan ya? Jadi 3 angka di belakang koma. Sorry, ada 3 angka di belakang koma ya, betul ya. Kemudian ini juga udah berubah ya namanya, jadi RBBCA jadi RIHSG. Langkah selanjutnya adalah kalian analyze di sini. Kalian analyze, kemudian pilih di sini adalah regression, kemudian linear. Setelah itu pindahkan return saham BBCA ke dependent, ke kolom dependent, dan return indeks harga saham gabungan ke independent. Kemudian klik statistik di sini, klik confidence intervalnya adalah 95%. Ya. Kemudian klik partial correlation dan collinear diagnostik di sini. Kemudian continue, kemudian oke. Muncul di sini hasil output dari regresi tadi. Yang kita gunakan, di sini kan ada banyak tabel nih ya. Ada tabel variabel, model summary, ANOVA, koefisien, dan collinearity diagnostik. Yang kita pakai adalah tabel koefisien. Oke, di sini yang kita apa namanya gunakan adalah tabel koefisien. Nah, kemudian kita tinggal interpretasikan hasilnya di sini. Nah, kebetulan kan saya sudah pindahkan juga ke Word ya untuk diinterpretasikan. Di sini kita balik lagi ke Word untuk interpretasi hasilnya. Nah, ini adalah tata caranya ya. Saya juga buat tata caranya untuk kalian apa namanya nanti di latihan dicontohkan kembali gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, ini interpretasi hasilnya. Di sini intinya yang kita cari adalah nilai dari signifikansi. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,00, kemudian koefisien return IHSG-nya di sini adalah 0,998 gitu ya. Kemudian untuk koefisien konstantnya adalah minus 0,009231. Nah, kemudian di persamaan rumusnya adalah seperti ini. Return BBCA sama dengan minus 0,009231 ditambah 0,998 dikali return IHSG. Return IHSG di sini adalah errornya ya. Nah, kemudian kita lihat interpretasinya yaitu nilai betanya di sini 0,998 atau mendekati 1 ya. Jadi 0,002 lagi itu 1 gitu. Jadi setiap interpretasinya setiap kenaikan 1% return pasar IHSG secara rata-rata akan diikuti kenaikan sekitar 0,998% atau hampir 1% lagi pada return BBCA gitu ya, atau return saham BBCA. Dengan kata lain, saham BBCA bergerak hampir seirama atau sama lah ya, karena kan hampir 1% juga ya, sama dengan kenaikan IHSG. Jadi kalau IHSG naik 10%, saham BBCA juga naik sebesar 9,8% dan seterusnya gitu, atau hampir 10% juga. Kalau turun gimana? Ya BBCA juga akan turun gitu kalau IHSG-nya juga turun. Tapi kalau hasilnya negatif gimana? Kalau hasilnya negatif berarti bertolak belakang dengan return pasar. Berarti setiap kenaikan return pasar akan diiringi dengan penurunan harga saham yang kalian pilih beta sahamnya gitu ya. Kalau hasilnya negatif gitu. Jadi secara data harga saham BCA itu betanya mengikuti gitu ya indeks harga pasarnya atau indeks return pasarnya gitu ya. Makanya di sini kesimpulannya beta sebesar 0,998 saham BCA memiliki volatilitas hampir sama atau sama lah ya dengan pasar atau IHSG termasuk saham karakteristik defensif stabil tidak jauh lebih agresif dari pasar. Kemudian juga signifikansi secara statistiknya adalah di sini P-value-nya 0,000. Ada hubungan nyata antara return pasar dengan return saham BBCA. Karena apa namanya P-value-nya di sini ya kurang dari 0,05. Jadi kalau secara statistik ya, kalau hasil statistik hasil P-value-nya kurang dari 0,05, maka pengaruhnya adalah signifikan secara statistik. Tapi kalau lebih dari 0,05 berarti pengaruhnya tidak signifikan. Nah, berarti ini hasilnya itu sudah signifikan gitu ya. Jadi ini juga bisa kalian gunakan untuk investasi saham. Oh, ternyata kalau kita pilih saham BBCA nanti return-nya akan mengikuti indeks pasarnya atau IHSG gitu. Jadi kalau IHSG naik, dia juga akan naik gitu. Wah, kayaknya IHSG akan naik terus nih kalau kita lihat-lihat. Wah, berarti kalau pilih BBCA bagus nih karena beta sahamnya mengikuti harga indeks pasarnya gitu atau return pasarnya. Gitu ya.
Oke, baik. Mungkin itu cukup, teman-teman. Apa namanya, materi yang saya sampaikan. Berarti kita bahas sekarang terkait dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini yang pertama adalah terkait dengan eh, tugas ke-10 terkait komputerisasi budgeting. Tadi kan kita bahas anggaran piutang ya. Jadi sama seperti biasa ya, ada soal yang harus kalian gunakan, yang harus kalian kerjakan menggunakan Excel ya. Di sini harus kalian gunakan Excel. Kemudian seperti biasa ubah huruf X-nya dengan NIM terakhir, di angka NIM terakhir di kalian. Gitu. Di sini ada dua soal. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian juga untuk yang apa namanya teori portofolio juga sama ya. Kalian juga kerjakan yang sebentar. Saya kayaknya yang portofolio belum ya. Sebentar, saya cari dulu yang portofolio tugasnya mana ya? Tugas 11 ya ini ya. Oke, sebentar saya share screen lagi untuk teori portofolio dan analisis investasi ini tugasnya. Oke, nah tugasnya yang pertama adalah setiap mahasiswa wajib menggunakan saham yang berbeda gitu ya. Di sini eh, tugasnya adalah analisis beta saham dengan modal indeks tunggal yang tadi kita bahas. Jadi kalian harus punya SPSS ya. Kalau yang nggak punya silahkan nebeng dengan temennya yang punya. Silahkan kerjakannya bareng-bareng. Akan tetapi sahamnya tidak boleh sama antar mahasiswa ya. Saham di bursa kan banyak ya, jadi nggak mungkin sama nih. Jumlah kalian juga nggak nyampe 50 gitu ya. Jadi bisa berbeda satu sama lain. Kemudian saham yang dipilihnya boleh dari anggota indeks LQ45 atau IDX 30 bebas lah ya. Nggak yang penting saham yang terdaftar di Bursa Efek lah ya. Nggak mesti harus terindeks LQ45 atau IDX 30. Kemudian data harga saham hariannya adalah 24 bulan terakhir. Ingat data sahamnya harian yang sudah saya berikan datanya ke kalian sebagai data UTS kemarin ya. Jadi datanya juga sama. Kemudian data IHSG sebagai proxy untuk indeks pasarnya gitu ya. Jadi kalian gunakan IHSG juga sama seperti tadi. Kemudian semua pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS gitu ya, yang tadi kita bahas. Tugas dikerjakan secara individu. Struktur laporannya adalah pendahuluan, kemudian yang terdiri dari latar belakang, tujuan analisis, metodologi. Di sini metodologi kan indeks tunggal. Kemudian sumber datanya juga kalian jelaskan dapat dari mana gitu ya. Kemudian pengolahan data dan hasilnya, hitung return saham dan return pasarnya yang tadi kita bahas ya di Excel ya. Tadi kan kita sudah bahas di Excel untuk return saham dan return pasarnya. Estimasi regresi linear sederhananya menggunakan SPSS tadi. Kemudian laporkan hasil regresinya. Nah, di dalam laporan hasil regresi nilai alfanya berapa, betanya berapa, R-square-nya, value betanya, dan statistiknya. Kemudian interpretasikan hasilnya. Apakah beta sahamnya signifikan? Apakah saham lebih agresif atau defensif? Implikasi bagi investornya seperti apa? Kemudian kesimpulan dan saran, lampirkan tabel harga saham dan returnnya, entah itu tabel yang ada di apa namanya Excel ataupun yang ada di SPSS-nya. Jadi kalian lampirkan semua beserta output regresinya. Nah, contoh saham per mahasiswa beda, misalnya mahasiswa A BBCA, mahasiswa B BBRI, mahasiswa C TLKM dan seterusnya. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan ke-10 saya cukupkan sampai sekarang untuk materi dan tugasnya. Saya ingatkan lagi untuk absensinya saya hitung dari mahasiswa yang mengerjakan tugas. Baik, saya kira cukup pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.